Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Starina, nomor induk mahasiswa PO 71-2002-149. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatin, bahan asing, dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresiasikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Nah, urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Organ-organ sistem perkemihan. Yang pertama ginjal. Ginjal ini terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Ginjal ini memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Selanjutnya yaitu ureter, di mana ureter ini berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung yang berfungsi mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Selanjutnya yaitu kandung kemih, di mana kandung kemih ini berada di dalam perut bagian bawah yang bertugas untuk menyimpan urin. Selanjutnya uretra atau saluran kencing yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ginjal. Baik, ini adalah gambar dari ginjal. Selanjutnya, ginjal ini berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm yang terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Ginjal kanan itu terletak ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Selanjutnya, ginjal ini dibungkus oleh simpai jaringan yang disebut dengan fibrosa yang tipis. Selanjutnya pada sisi medial terdapat cekungan, dikenal sebagai namanya tuh hilus. Hilus ini merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi hilus ginjal yang dikenal sebagai piala ginjal atau pelvis renalis. Selanjutnya pelvis renalis ini terbagi menjadi mangkuk besar dan kecil yang disebut dengan kaliks mayor dan kaliks minor. Setiap kaliks minor ini meliputi tonjolan jaringan ginjal yang berbentuk kerucut yang disebut dengan papila ginjal. Pada potongan vertikal ginjal tampak bahwa tiap papila merupakan puncak daerah piramid yang meluas dari hilus menuju ke kapsula. Pada papila ini bermuara 10-25 buah ductus colligens. Satu piramid dengan bagian korteks yang melingkupinya dianggap sebagai satu lobus ginjal. Baik, selanjutnya yaitu bangunan-bangunan yang terdapat pada korteks dan medula ginjal. Yaitu yang pertama, korteks ginjal terdiri atas beberapa bangunan, yaitu corpus Malpighi dan bagian sistem tubulus. Corpus Malpighi terdiri atas dua macam bangunan, yaitu kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman ini merupakan pelebaran ujung proksimal saluran keluarnya ginjal atau nefron yang dibatasi dengan epitel. Bagian ini diinvaginasi oleh jumbai kapiler atau glomerulus sampai mendapatkan bentuk seperti cangkir yang berdinding ganda. Dinding sebelah luar yang disebut dengan lapisan parietal dan dinding sebelah dalam disebut dengan lapisan visceral. Yang melekat erat pada jumbai glomerulus, ruang di antara kedua lapis ini yang disebut dengan ruang Bowman yang berisi cairan ultrafiltrasi. Dari ruangan ini, cairan ultrafiltrasi akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Selanjutnya, glomerulus merupakan bangunan yang berbentuk khas, bundar dengan warna yang lebih tua daripada sekitarnya, karena sel-selnya tersusun lebih padat. Glomerulus ini merupakan gulungan pembuluh kapiler. Glomerulus ini akan diliputi oleh epitel pars visceralis kapsul Bowman. Di sebelah luar terdapat ruangan Bowman yang akan menampung cairan ultrafiltrasi dan meneruskannya ke tubulus contortus proximal. Nah, ruangan ini dibungkus oleh epitel pars parietal kapsul Bowman. Selanjutnya medula ginjal. Medula ginjal ini terdiri atas beberapa bangunan,
yang merupakan bagian sistem tubulus, yaitu pars descendens dan descendens Ansa-Henle. Bagian ini tipis Ansa-Henle, ductus excretorius, ductus colligens, dan ductus papillaris Bellin. Tubulus ginjal atau nefron, yang pertama ada tubulus contortus proximal, yaitu yang memiliki fungsi mengurangi isi filtrat glomerulus 80-85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium. Glukosa, asam amino, dan protein seperti bikarbonat akan diresorpsi. Yang kedua yaitu Ansa-Henle, di mana Ansa-Henle ini di medula ginjal yang fungsinya yaitu untuk memekatkan atau mengencerkan urin. Selanjutnya yaitu tubulus contortus distal, di mana tubulus contortus distal ini terletak di korteks ginjal yang berperan dalam pemekatan urin. Yang keempat yaitu ductus colligen. Ductus colligen ini menyalurkan kemih dari nefron ke pelvis ureter dengan sedikit absorpsi air yang dipengaruhi oleh hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal, di mana fungsi ginjal yang pertama yaitu untuk membuang bahan sisa terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin yang dihasilkan dari metabolisme makanan oleh tubuh, bahan asing, dan produk sisa. Yang kedua yaitu untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang ketiga untuk mengatur keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya yaitu untuk menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah dan untuk menghasilkan eritropoietin yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit yang berada di sumsum tulang. Yang terakhir yaitu untuk produksi dan ekresi urin. Sekian penjelasan saya mengenai sistem perkemihan. Terima kasih.